Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Inaya Fajrianti. Di video kali ini insya Allah aku bakal share lagi masih tentang budidaya tanaman ubi kayu atau singkong varietas Casesa. Kali ini adalah gimana sih cara kita memilih bibit yang bagus untuk ditanam, bibit unggul, dan juga gimana cara kita menanam bibit tersebut dengan baik agar menghasilkan ubi yang bagus dan juga besar buahnya, seperti itu. Oke, keep on watching. Langsung aja aku bakal kasih tahu sedikit yang aku tahu tentang cara memilih bibit ubi. Oke, jadi dalam pemilihan bibit ubi kayu yang baik untuk ditanam, kita bisa lihat dari mata tunasnya. Yang pertama kita bisa lihat dari mata tunasnya. Ini aku punya contoh, guys. Nah, sebenarnya menurut yang aku sudah pelajari dan observe, ubi kayu bibit yang bagusnya itu adalah ketika ruas mata tumbuhnya ini dia yang tidak terlalu jarang. Kalau yang seperti ini termasuknya jarang ya teman-teman. Jadi dari jarak ini ke sini satu dan lainnya itu jarang. Ini kurang bagus karena ketika kita tancap, ketika nanti kita tanam, dia akan masuk beberapa senti ke dalam tanah seperti ini. Kemudian yang tersisa palingan hanya 2 mata ruas seperti ini. Jadi change untuk tumbuhnya, kok change sih bahasa Indonesianya apa sih, kesempatan untuk tumbuhnya itu dia lebih kurang daripada yang mata ruasnya itu banyak atau dempet atau rempet-rempet gini loh. Oke, jadi dari sini ke sini, nah itu lebih bagus karena dia akan tumbuh tunas lebih banyak atau kesempatan tumbuhnya lebih besar. Apalagi kalau ketika kita tanamnya di musim panas ya teman-teman. Jadi mata ruas yang rempet itu akan sangat membantu kita untuk dapat bertumbuh di musim panas seperti itu, di musim kemarau. Oke, kemudian itu tadi yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah kita bisa melihat dari bentuk fisik dari bibit itu sendiri. Oke, aku akan kasih lihat ke kalian. Ini aku masih ada sisa bibit. Jadi kemarin habis nanam setengah hektar. Sebenarnya nggak cukup setengah hektar sih karena tumpang sari dengan kelapa. Nah ini sisanya. Kita bisa lihat ketika bibit ini masih mulus gitu, nggak ada yang lecet di mata ruasnya ini. Kalau dia udah lecet itu nggak bisa kita pakai teman-teman. Jadi kecil kemungkinan untuk tumbuh. Jadi ketika dia masih bagus seperti ini ya, seperti ini masih bagus, itu bisa. Oke, jadi selain melihat dari mata tunasnya tadi, sebaiknya pilih yang tidak terlalu jauh jaraknya. Oke, yang seperti ini dia agak jauh ya. Yang deket-deket mata tunasnya itu kurang lebih yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Oke, ada. Oke, teman-teman bisa bedakan yang ini dengan yang ini. Ini dia cukup jarang sini. Oke. Kemudian tadi jangan sampai mata tunasnya itu lecet karena kecil kemungkinan untuk bisa tumbuh. Dan persiapan bibit teman-teman itu harus disimpan di bawah pohon atau di tempat yang rindang dengan posisi berdiri, sambil teman-teman mempersiapkan lahan, sambil memacul atau pekerjaan lainnya. Ketika belum siap untuk tanam, maka bibitnya harus dinaungi ya dengan sebaik mungkin. Jangan di paparan sinar matahari, dengan posisi berdiri. Untuk proses penanamannya itu sendiri, bibit sebaiknya kurang lebih 17-20 cm ya. 17-20 cm. Kemudian ditanam, masuk ke dalam tanah berapa senti ya kedalaman? Dikira-kira aja ya teman-teman, tidak perlu terlalu dalam sekali, tapi jangan juga hanya nempel doang. Jadi ketika dia tidak terlalu masuk ke dalam tanah,
dia rawan untuk tumbang, terkena angin atau ketika hujan mungkin dia bisa tumbang, jadi tipis kemungkinan untuk hidup. Diperkirakan aja kurang lebih mungkin 5 cm teman-teman masuk ke dalam tanah untuk tanam. Kemudian untuk jarak tanam sebenarnya opsional, teman-teman bisa sesuaikan sendiri, tapi biasanya kita pakai itu 70-100 ya 70 kali 100, 80 kali 100 itu udah ideal sih sebenarnya. Karena memang kalau ubi kayu singkong khususnya untuk varietas Casesa ini, dia terlalu dekat pun jarak menanamnya kurang bagus karena pertumbuhan buahnya di dalam itu dia kurang berkembang dengan baik. Jadi berikan dia sedikit ruang yang cukup untuk dapat bisa berkembang sehingga tumbuhnya bagus. Untuk bibitnya sendiri ketika ditancap ke dalam tanah usahakan sisakan berapa ya, 3 ruas kali ya, 3 ruas tumbuh, 3 mata ya, 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Nah seperti yang tadi aku bilang, ketika dia memiliki mata tunas yang lebih berjarak lebih rempet-rempet gitu, jadi dia akan banyak tersisa di atas, jadi kesempatan untuk tumbuhnya juga lebih besar, lebih cepat juga pertumbuhannya. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini tentang pemilihan bibit singkong atau ubi yang bagus itu seperti apa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebenarnya ini bukan ngajarin, hanya sharing aja. Teman-teman bisa komen di bawah, barangkali teman-teman punya tips tersendiri atau tips lain yang bisa kita gunakan untuk pemilihan bibit singkong yang baik, yang bagus untuk ditanam. Oke, thank you. Don't forget to subscribe, comment, and share di sosial media kalian.